kono matat. How no atita itu bari. Oh, na Ba. Kering dan gersang, panas, membakar semua harapan untuk hidup. Yang tersisa hanya kering dan gersang. Seolah tak ada kesempatan bagi kehidupan ini. Namun hidup tetap harus diperjuangkan, seberapa sulit pun itu. Di tengah topografi curam dan berbukit, warga desa Oemolo bertahun-tahun telah bergumul untuk mendapatkan air bersih. Hidup dalam kesehajaan, warga terus membangun harapan menjemput air bersih lebih dekat dalam kehidupan mereka. Impian ini bukan tanpa alasan. Sungai Noelmina bersanding dengan desa Oemolo. Meski demikian, warga harus berjuang untuk mendapatkan tetes demi tetes air. Jalan kaki berkilometer jauhnya membawa wadah tampungan. Menuruni tebing terjal dalam sengatan mentari. Mengantri dengan sabar di sumber mata air Oenua. Tetes demi tetes air disalurkan melalui pipa alam yang terbuat dari batang pohon pinang. Letih memang, namun itulah kehidupan Oemolo berpuluh tahun lamanya. Keprihatinan melahirkan keprihatinan bagi semua warga, termasuk bagi orang-orang muda. Cornelis Babis, seorang tokoh muda, memendam kegelisahan desanya dan berpikir keras untuk keluar dari kondisi ini. Mulai dari kami masih kecil itu, setiap hari itu kami, namanya kita anak-anak ini pasti harus bermain air. Jadi dengan adanya kita bermain air,
kadang-kadang ini orang tua juga marah kami karena ketika kita bermain air itu kan kita hanya buang-buang air saja. Karena jauh, jadi ambil air itu hanya cukup untuk kita memasak, tidak bisa untuk kita mandi. Jadi harus kita menempuh jalan 1 kilometer untuk bisa mandi. Kadang-kadang pagi-pagi itu kita terlambat ke sekolah. Waktu SD itu kita terlambat ke sekolah karena kita harus jalan 1 kilometer untuk mandi. Mandi habis di sana kita pulang, mesti siap dulu baru. Kadang-kadang jam 8 baru kita sampai sekolah. Padahal di sekolah itu jam 7.15 itu kita harus KBM sudah berjalan. Anak-anak desa Oemolo menyatukan keceriaan masa kecil dengan keprihatinan perjuangan hidup keluarga mereka untuk memperoleh air. Mungkin mereka tidak mengetahui ada kehidupan anak-anak di daerah lain yang lebih mudah mendapatkan air. Bagi mereka, masa kanak-kanak selalu menyenangkan apapun keadaannya. Kaum perempuan paling merasakan perjuangan ini. Anak-anak mereka harus mandi, sementara mereka mencuci pakaian dan membawa pulang air untuk kebutuhan dalam rumah. Untuk mengambil air minum kami agak kesusahan, apalagi untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka harus bersusah payah untuk menuju ke sumber air yang agak ke dalam, sehingga untuk memperoleh air minum kami susah payah untuk bisa memperoleh air minum. Kalau untuk satu keluarga biasa 2 atau 3 orang kami harus ke sana semua. Biasanya kalau ini mama-mama bawa 4 jergen, ada yang 2, ada yang 4. Kalau untuk bapak-bapak, kalau tenaganya masih fresh, biasanya mereka bawa sampai 6, 8. Kalau nanok eh. Perempuan-perempuan di Oemolo menjalankan tugas yang cukup kompleks. Tidak saja menjadi istri dan ibu bagi suami dan anak-anak.
namun sekaligus berusaha memikirkan kebutuhan seisi rumah, termasuk menjamin kecukupan air bersih. Khusus di dusun 1-2 susah dengan air bersih. Artinya mereka menempuh jalan 1 kilometer untuk bisa mengambil air. Tetapi dengan adanya saya sebagai tokoh pemuda dan semua masyarakat percayakan saya untuk menjadi pemimpin di Desa Omolo, saya berupaya begitu macam untuk kalau bisa saya punya masyarakat ini jangan susah dengan air. Lepas. Keprihatinan ini tidak berlangsung lama. Sosok muda Cornelis Babis membangun komunikasi dengan lembaga kemanusiaan untuk membantu desa mereka. Dan saya minta kepada WMI untuk kalau bisa datang survei di Desa Omolo. Kalau memang layak maka bisa membantu saya dengan air ini untuk masyarakat bisa jangan susah dengan air lagi. Ya. Gayung pun bersambut, WMI bersedia, dan masyarakat merespon harapan itu dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki untuk mendukung kelancaran pemasangan tugu keran. Tarik kembali. Coba. Kalau tidak bisa baru Bongkar kembali. Dan yang paling luar biasa adalah ibu-ibu yang mau memikul pasir, yang mau memikul semen sama-sama naik ke atas bukit untuk membuat reservoir, dan itu kami tidak bayar. Mereka pikul air dari bawah ke atas untuk campur semen, mereka ikut campur semen sendiri, itu suatu hal yang luar biasa. Keberlangsungan air sehat sangat bergantung pada kemurnian dan keamanan mata air Oenua. Untuk itulah dibangun kesepakatan seluruh warga Oemolo melalui Komite Air Bersih untuk menjaga keamanan dan kemurnian mata air ini. Jika ada yang melanggar, konsekuensinya cukup berat dan menimbulkan efek jera. Sanksi yang dikenakan yakni 1 ekor ternak besar, 1 karung beras, dan sejumlah uang.
Pekikan ini adalah koa. Koa menjadi media komunikasi masyarakat, sekaligus sinyal bahwa keran tower utama telah dibuka. Warga masyarakat sudah bisa mengambil air di tugu keran masing-masing. Satu tugu keran melayani 5-10 kepala keluarga yang tinggal berdekatan. Sebelum tahun 2018 itu, sebelum WMI turun ke sini, kami ambil air itu sungguh sangat susah, Pak. Sungguh sangat susah karena kami harus jauh sekitar 2000 meter. Dan itu kami harus sampai di Legong. Dan kami hanya bisa bawa 4 jergen. Atau bisa kurang dari itu bagi orang tua kami yang tidak kuat. Yang jelas mereka paling tidak itu bawa 2 saja. Sehingga setelah tahun 2018 WMI masuk ke Desa Emolo, kami merasa bahwa kami sangat dibantu. Bahkan kami merasa senang ketika WMI berusaha untuk membantu kami di bidang air sehat. Bukan saja kita bilang air bersih, tapi air sehat. Dari tetesan air Oenoa menjadi air sehat yang dapat langsung diminum masyarakat menggunakan teknologi. Tetesan air ditampung dalam bak utama. Dengan menggunakan pompa tenaga surya, air dialirkan ke bak transisi yang telah dilengkapi pula dengan pompa tenaga surya. Dari bak transisi, air digerakkan ke reservoir, kemudian dialirkan kepada masyarakat melalui tugu-tugu keran. Seiring berjalannya waktu, warga menaruh harapan dan kepercayaan di pundak Cornelis Babis, mengantarkan mereka masuk gerbang kesejahteraan. Atas tekad dan komitmen kuatnya, Cornelis Babis kemudian dipercaya sebagai kepala desa Oemolo. Saya punya visi misi itu mewujudkan masyarakat desa Oemolo menjadi sehat, cerdas dan sejahtera. Saya berpikir bahwa kalau dia mau sehat berarti dia harus mandi. Dia mau sehat berarti dia harus minum air yang sehat. Makanya saya berkomitmen untuk kalau saya punya masyarakat ini, saya punya visi misi ini, kalau mau berhasil maka dengan sendirinya saya harus mendukung ini program-program yang saya sudah buat untuk kalau bisa menunjang. 5 tahun berlalu setelah Cornelis Babis melakukan langkah sederhana dengan tekad penuh mendekatkan air kepada masyarakat.
Sejak itu, perlahan tapi pasti, Desa Oemolo telah mampu memenuhi kebutuhan air sehat. Bukan itu saja, satu capaian inspiratif lainnya, yakni Oemolo telah menjadi salah satu desa sentra produksi hortikultura yang mampu mendominasi pasar-pasar kota dan Kabupaten Kupang. Pada prinsipnya bahwa setelah air ini sampai di sini, kami masyarakat sudah tidak susah lagi. Ambil air sangat dekat. Ambil air dari depan rumah langsung masuk ke rumah. Kami berharap air minum ini jangan hanya sampai hanya 30 tahun, tapi kalau bisa dia sampai 60 tahun atau 100 tahun ke depan untuk anak cucu kami. Meskipun kami sudah transisi, tapi kami masih memikirkan untuk ke depan keberlangsungan dari program kita ini. Kita Oemolo ini jangan kekurangan air. Dan harapan saya dengan adanya visi misi yang saya sudah buat itu meningkatkan hasil pertanian dan peternakan, ya sekurang-kurangnya air juga bisa ada supaya kita punya hasil pertanian itu bisa meningkat. Warga berterima kasih kepada pemerintah Desa Oemolo dan Yayasan Waha Mitra Indonesia telah menjawab pergumulan mereka untuk memperoleh air sehat. Pemerintah dan warga Desa Oemolo serta Waha Mitra Indonesia bersepakat merawat tetesan-tetesan air Oenoa sebagai suatu anugerah. Naone apa es mausi matua kait mama kaitne mai kait simot on it mitai matne oni yone no pinat naone